Chopin harus menghadapi perjuangan panjang melawan tuberkulosis. Sejak usia muda, kesehatannya sering terganggu. Dan seiring waktu, penyakit ini semakin melemahkan tubuhnya. Halo sahabat TB, selamat datang di Ensiklopedia TB, tempat kita belajar tentang sejarah, perjuangan, dan inspirasi dalam melawan tuberkulosis. Kita sering mengagumi tokoh-tokoh besar karena karya dan pemikiran mereka yang mengubah dunia. Tapi, pernahkah kamu membayangkan perjuangan pribadi yang mereka hadapi? Bagaimana kalau aku bilang, beberapa dari mereka juga harus bertarung melawan tuberkulosis? Ya, TB bisa menyerang siapa saja. Bahkan seorang maestro musik dan penulis visioner yang karyanya masih menggema hingga kini. Di episode kali ini, kita akan menyelami kisah Frédéric Chopin, sang jenius piano yang menciptakan melodi abadi, dan George Orwell, penulis yang membuka mata dunia terhadap bahaya totalitarianisme. Namun, di balik kejayaan mereka, ada perjuangan panjang melawan TB yang jarang diketahui. Bagaimana mereka menghadapi penyakit ini? Apa yang bisa kita pelajari dari kisah mereka? Yuk, kita mulai dan temukan jawabannya bersama. Frédéric Chopin adalah seorang komposer dan pianis brilian asal Polandia yang menjadi salah satu ikon musik klasik pada periode romantik. Lahir dalam keluarga yang dekat dengan dunia seni dan musik, bakatnya sudah terlihat sejak kecil. Ia dikenal sebagai anak ajaib. Pada usia 6 tahun, ia mampu memainkan kembali musik yang ia dengar. Dan di usia 8 tahun, ia telah tampil dalam konser amal. Chopin memiliki gaya bermain yang unik, penuh ekspresi dan syarat emosi. Ia terus mengeksplorasi berbagai teknik hingga menjadi salah satu komposer dan pianis paling berpengaruh di masanya. Beberapa karyanya yang paling terkenal antara lain Nocturne, Etudes, Ballades, Polonaise, dan Waltz, yang sampai saat ini masih dimainkan oleh pianis di seluruh dunia. Namun, di balik kejeniusannya, Chopin harus menghadapi perjuangan panjang melawan tuberkulosis. Sejak usia muda, kesehatannya sering terganggu. Dan seiring waktu, penyakit ini semakin melemahkan tubuhnya. Tuberkulosis yang dideritanya menyebabkan kesehatannya semakin memburuk. Meski begitu, ia tetap berkarya dan tampil di berbagai konser. Meskipun seringkali harus beristirahat lama setelahnya. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Chopin semakin lemah dan jarang tampil di hadapan publik. Ia akhirnya meninggal dunia pada 17 Oktober 1849 dalam usia 39 tahun. Meskipun kepergiannya begitu dini, karyanya tetap hidup. Chopin tidak hanya merevolusi teknik bermain piano, tetapi juga menciptakan karya-karya yang menjadi simbol keindahan dan ekspresi dalam musik klasik. Namanya diabadikan dalam Chopin International Piano Competition, salah satu kompetisi piano paling bergengsi di dunia, yang diadakan setiap 5 tahun sekali di Warsawa. Kisah Chopin mengingatkan kita bahwa tuberkulosis bisa menyerang siapa saja, bahkan seorang jenius musik sekalipun. Namun, meski dera penyakit yang melemahkan tubuhnya, Chopin tetap berkarya dan meninggalkan jejak yang abadi dalam dunia musik. Ini membuktikan bahwa semangat dan dedikasi bisa melampaui batasan fisik. Dan warisan seorang individu dapat terus menginspirasi generasi setelahnya. Siapa yang tak kenal George Orwell? Lahir dengan nama Eric Arthur Blair pada 25 Juni 1903 di Motihari, India,
Ia adalah seorang penulis, esais, dan kritikus sastra asal Inggris. Orwell dikenal sebagai suara lantang dalam mengkritik totalitarianisme dan ketidakadilan sosial. Dua karyanya yang paling berpengaruh, Animal Farm yang dirilis tahun 1945 dan 1984 yang dirilis pada tahun 1949, menjadi peringatan abadi terhadap bahaya pemerintahan otoriter dan manipulasi informasi. Sejak kecil, Orwell dikenal sebagai anak yang cerdas dan kritis. Ia mendapat berbagai beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya, tetapi lebih memilih jalan hidup yang penuh dengan tantangan. Ia pernah bergabung dengan kepolisian di Burma, hidup di tengah kaum miskin di Paris dan London, hingga ikut bertempur dalam Perang Saudara Spanyol. Semua pengalaman ini membentuk pemikirannya yang tajam dan menjadi inspirasi dalam karyanya. Namun, di tengah pencapaiannya, Orwell harus menghadapi musuh yang tak terlihat, tuberkulosis. Pada tahun 1947, TB masih sulit diobati, dan Orwell menghabiskan tahun-tahun terakhirnya berjuang melawan penyakit ini. Perjuangannya melawan TB tercatat dalam surat-suratnya. Ia harus menjalani berbagai terapi yang menyakitkan, termasuk collapse therapy, di mana sebagian paru-parunya sengaja dilumpuhkan untuk membantu jaringan yang terinfeksi memperbaiki dirinya. Selain itu, ia menjalani perawatan intensif dan istirahat total. Meski dokter menyarankannya untuk beristirahat total, ia tetap menulis. Bahkan dari ranjang rumah sakit. Pada awalnya, Orwell optimis tentang kesembuhannya setelah mendengar tentang streptomycin, obat baru yang menjadi terobosan dalam pengobatan TB pada saat itu. Sayangnya, streptomycin justru menimbulkan efek samping yang mengerikan bagi Orwell. Kulitnya mengelupas, tenggorokannya membekak, dan kuku-kukunya rontok. Akhirnya pengobatan tersebut dihentikan, dan ia mendonasikan sisa obatnya kepada pasien lain yang lebih beruntung. Orwell kemudian mencoba terapi lain dengan PAS, atau para-aminosalicylic acid. Tetapi hasilnya tetap mengecewakan. Penyakitnya terus memburuk, dan dalam surat-suratnya ia mengungkapkan keputusasaan serta keinginan yang besar untuk tetap berkarya, meskipun tubuhnya semakin melemah. Ketika 1984 akhirnya diterbitkan pada tahun 1949, Orwell sudah berada dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk. Novel ini menjadi mahakarya terakhir, sebuah peringatan abadi tentang bahaya totalitarianisme dan manipulasi informasi. Pada tahun 1950, George Orwell meninggal dunia akibat komplikasi TB. Jika pengobatan TB saat itu lebih maju, mungkinkah ia masih sempat melahirkan karya-karya lain yang mengguncang dunia? Kita tidak akan pernah tahu. Namun satu hal yang pasti, gagasan-gagasannya tetap hidup dan terus menginspirasi generasi setelahnya. Perjuangannya melawan penyakit ini mencerminkan keteguhan hati seorang penulis yang tak akan berhenti menyuarakan kebenaran. Bahkan di tengah penderitaan, ia telah menuliskan gagasan-gagasannya dengan tinta yang tak akan pernah pudar. Pernahkah kamu merasa lelah, ingin menyerah, atau berpikir bahwa perjuangan ini terlalu berat? Jika iya, kamu tidak sendiri. Banyak orang sebelum kita yang pernah menghadapi masa-masa sulit, termasuk Chopin dan Orwell. Mereka melawan TB di tengah keterbatasan, tetapi tetap berkarya hingga nafas terakhirnya. Hari ini, kita punya harapan yang lebih besar. Pengobatan sudah berkembang, kesembuhan itu nyata, dan yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk melangkah, kesabaran dalam prosesnya, dan keyakinan bahwa kamu bisa melewati ini. Jadi, untuk kamu yang sedang berjuang, tetap kuat, percaya bahwa hari yang lebih baik sedang menanti, dan jangan biarkan TB menghalangi mimpimu. Sebaliknya, jadikan ini sebagai bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kalau kamu kenal seseorang yang sedang berjuang melawan TB, beri mereka dukungan. Sebuah kata semangat, uluran tangan, atau bahkan hanya mendengarkan bisa membuat sebuah perbedaan yang besar. Karena tak ada yang harus berjuang sendirian. Bagikan kisah ini, karena semakin banyak yang tahu, semakin banyak juga yang sadar bahwa TB bisa disembuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa follow TB TV,
like, komen, dan subscribe ya sahabat TB. Kalau kamu punya ide atau saran untuk konten selanjutnya, tulis di kolom komentar. See you! TB TV, take action, no discrimination.